Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi ya secara online. Semoga kalian tetap sehat. Sehat itu secara fisik dan secara rohani ya. Karena khawatirnya sehat fisik kelihatan seger tapi rohaninya misalnya stres, depresi, iri, dengki. Nah, itu bertahap mulai kita hilangkan gitu ya. Ada terapinya atau ada usaha-usaha untuk mengeluarkan semua energi negatif supaya tetap sehat gitu ya. Oke, ada yang mau diskusikan dari kuliah pekan lalu? Aman? Aman ya? Halo? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke, materi siang hari ini tentang regresi linier. Sudah terlihat deh slide saya? Sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini ya tentang regresi linier. Oke, nah ini agak rumus-rumus ya. Mungkin di praktikum kalian lebih ke arah penggunaan tools, tapi kita sekarang mencoba untuk menghitung secara manual dan nanti kita bandingkan dengan software Minitab gitu ya hasilnya. Nah, Dek mungkin masih ingat ya di SMA mungkin ya. Ada, saya pakai pena dulu. Di SMA ada yang sudah belajar statistika mungkin ya? Kita review sedikit. Nah, ya. Persamaan regresi. Ya, kita sebutnya ini ya. Persamaan matematik yang memungkinkan kita meramalkan, memprediksi nilai peubah tak bebas dari nilai satu atau lebih peubah bebas. Perhatikan, ada peubah tak bebas, ada peubah bebas. Dilihat dari case-nya, dari kasusnya. Nanti kita akan coba ya, lihat studi kasusnya. Nah, persamaan garis lurus yang menyatakan hubungan pada regresi kita sebut dengan garis regresi linier. Nah, ini ya. Y sama dengan A plus BX. Ini rumusnya. A menunjukkan perpotongan dengan sumbu tegak. Sedangkan B itu gradien. Nah, mungkin masih ingat ya di SMA ya pernah belajar gradien atau kemiringan garis. Nah, D ini ya. Ketika kita punya suatu data contoh, ini ya, X, Y, Y, di mana 1, 2, dan sampai N, ya. Nah, untuk, ini kok tulisannya jadi ini? Apa gabung-gabung harusnya enggak ya? B, gitu ya, mencari B, itu adalah N kali, gitu ya, jumlah dari X, Y, Y dikurangi ini, ya, jumlah X, Y dikalikan dengan Y, dibagi ini. Sepertinya masih bingung rumusnya, nanti kita contoh aja lebih enaknya gitu ya. Oke. Dan A ini Y rata-rata ya dikurangi B X bar ya. D ini kenapa PowerPoint jadi ini ya? Beda ini kali ya, beda tipe. Oke, coba diperhatikan, Dek. Misalnya gini, kalian ada nggak sih hubungan gitu ya? Saya ingin mencari hubungan, ada nggak hubungan nilai matematika kalian di SMA dengan nilai aplikasi komputer, misalkan gitu. Ya. Atau di sini di soal ada nggak? Ini ada mahasiswa ya. Ada 1 2 3 sampai 12, misalkan namanya Andi, Ani dan seterusnya gitu ya. Ini hanya nomor aja. Kemudian di sini ada skor tes ya. Ada skor tes nilai X-nya, nilai kimia sebagai Y-nya. Ini nilainya. Kumpulannya, ini yang kimianya. Oke. Cara menghitungnya bagaimana? Oke ya, kalian perhatikan di sini. Nanti kalian buat di Excel ya. Saya coba stop. Kemudian saya kerjakan di Excel kalau kalian masih bingung ya. Oke. Nanti kita petakan di Minitab ya.
hitung manualnya ya. Oke. Tadi kita lihat skornya. Saya matikan dulu ya. Oke. Yuk, kalian perhatikan. Terlihat. Oke. Udah kelihatan belum, Dek? Sudah, Bu. Kalau saya pindah ke Excel, kelihatan kan Excelnya? Kelihatan, Bu. Ya. Yuk, diperhatikan. Tadi ada mahasiswa gitu ya. 1 sampai 12. Nah. Oke. Sampai 12. Kemudian ada skor tes ya, saya copy aja. Nah, ini ya nilainya. Oke, semoga terlihat ya. Ini dia skor tesnya. X. Ini kimia. Tadi ya nilai kimianya. Nah, kalian buat dulu gitu ya. Kalau di kertas berarti pakai kalkulator ya, paling enak ya atau hitung manual. Nah, D ini XI kali YI. Berarti kalian kalikan aja. Ini ya, berarti kan XI dikali YI. Ini pakai cara sederhana, berarti sel B2 dikali dengan C2. Dah, tinggal kalian drag. Gitu kan ya. Kalau mau ada separatornya, kasih ini. Nah, gitu ya. Kemudian XI kuadrat. Oke. XI kuadrat. Ya, berarti tinggal X dikali atau dipangkatkan ya 2. Gini. Oh, sorry, XI. Sorry. XI kali XI. Sorry. Nah. X-nya mana sih? 65. Oh, saya salah sel ya, Dek ya. 65 pangkat 2. Dah, sorry ya, salah tadi. XI kuadrat ya. Jadi B2 pangkat 2. Nah, ini hasilnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Saya perkecil aja ya, biar kelihatan semuanya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Dek? Aman? Halo? Aman, Bu. Ya, ini hanya mengalihkan biasa ya, simple. Nah, terus tadi datanya sampai 12 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah rataan X sama Y-nya. Oke, berarti kalian buat ini rataan gitu ya. Untuk X dan Y. Berarti pakai fungsi apa, Dek? Average ya. Oke. Sampai sini. Oke, kita copy ke kanan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi cukup kalian mengalihkan XI kali YI, kemudian XI kuadrat, kemudian menghitung rata-rata dari X dan Y-nya. Kemudian kalian masukkan ke rumus ini. Gitu ya. Oke, tadi kita lihat N-nya berapa, Dek? Jumlah ininya berapa? Jumlah datanya? 12. Oke. Satu lagi yang belum adalah jumlah ya. Ini jumlah. Oke. Jumlah ininya. Jumlah semuanya ya. Saya pakai sum semuanya. Oke, tinggal kalian copy ke kanan. Nah, ini ya. Kalau ingin ada separatornya, diklik aja ya. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus yang ini, Dek. B sama dengan gitu ya. Nah, berarti ini.
ya. Saya buat supaya enak dilihatnya. Oke. Saya kecilkan dulu ya. Udah kelihatan belum? Sudah kelihatan semuanya? Saya kecilin dulu deh ya. Nah, gini ya. Oke. Kelihatan, Dek? Semuanya kelihatan? Iya, Bu, terlihat. Kelihatan ya. Oke. Nah, kita petakan tadi B gitu ya, sama dengan kecil banget ini ya, sebentar saya perbesar. Nah, oke. Tadi rumusnya adalah seperti ini, Bu. N kali gitu kan ya, jumlah XI kali YI. Oke, berarti N-nya adalah 12 gitu ya. Dikalikan dengan jumlah XI YI. Oke, ini tadi XI YI nih. Jumlahnya yang mana? Yang bawah berarti. Ini. Oke. 61685 gitu ya. Oke. Kemudian nanti dikurangi, ini kan ya, dikurangi dengan jumlah XI YI. Berarti yang mana? Ini, berarti 725 kita buat dulu datanya ya, biar nggak bingung, sama 1011. Oke, gini ya. Kita boleh 12 dikali ini, ya, dikurangi ini kali ini. Ini kalau sepotong-sepotong ya, pembilang sama penyebut dulu. Bisa nggak Bu semuanya? Ya bisa. Ini biar kalian paham aja. Oke. Sampai sini yang pembilang bisa difahami? Yang atas? Bisa ya? Oke, sekarang yang bawah. Yang penyebutnya. Rumusnya adalah N kali, gitu kan ya, jumlah dari XI kuadrat yang tadi. Oke, berarti hanya 12. Jumlahnya, Bu. Oke, tadi jumlahnya XI kuadrat, jumlahnya yang bawah berarti kan ya? 44. Oke, 44, 475. Oke. Kemudian dikurangi dengan XI dikuadratkan jumlah XI. Jumlah XI itu berarti yang ini ada ya, 725 ya, dikuadratkan. Berarti 725 dipangkatkan 2. Oke. Kita tulis di sini berarti 12 dikali, sama dengan ini ya. 2 ini sel I13 dikali ini dikurangi 725 dipangkatkan 2 ya. Oke, sebentar. Ini aja ya. Kurangi 725 dipangkatkan 2. Nah, perlu nggak pakai kurung kitanya? Nggak perlu. Karena dia otomatis akan dieksekusi dulu yang pangkat. Gitu ya, kalau secara hierarki. Kemudian kali, baru dia dikurangi. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita bagi aja. Ini dibagi yang bawah. Nah, hasilnya adalah kalau kita jadikan dia 2 digit di belakang koma, 0, sebentar, ada yang salah nggak ya? Ada yang salah nggak deh? Oh, sorry, tadi ini ada yang salah ketik kan? Harusnya 0,89, maksudnya nggak bulat 0,9 ya? Saya ada yang salah masukin data nggak? Nggak ya, aman ya? 12, 61, 685, 725 dikurangi. Oke, 12. Ada yang salah ketik kan saya, Dek? Enggak ya, aman ya? Benar semua, Bu. Sama. Ini kita bagi. Ya, oke.
Ah, ini ya. Kalau 4 digit jadinya 0,8972. Oke, ini adalah nilai dari B-nya. Ya, sekarang kita cari A-nya. Nah, A-nya tadi gimana? Nah, oke. A itu sama dengan Y bar dikurangi BX bar gitu kan? Oke, berarti A sama dengan Y. Rataan Y. Rataan Y berapa di situ? Y-nya Y. Ini kan rataan Y, ya enggak? Rataan Y gitu kan? Kimia ya, berarti Y 84,25 atau boleh seperti ini. Nah, ya. Kemudian dikurangi dengan B. Ya, B-nya berapa? B-nya tadi, nilai yang ini kan? Sorry. B-nya nilai yang ini 0,897 tadi ya. Oke. Terus X barnya yang ini. X bar. Nah, ini ya, yang rataan X. Nah, tinggal kita hitung, Dek. Gimana cara ngitungnya? Gimana? 84,25 gitu kan, dikurangi. Yang ini dikalikan dengan 60,4 gitu ya. Oke. Ini kalau saya buat ini ya hasilnya ya kurang lebih. Ini ada perbedaan Bu dengan atas ya, karena komanya aja. Ya, tapi kurang lebih sama. Maka Y-nya gitu ya, sama dengan berapa? Tadi Y adalah, masih ingat yang di awal? Ini ya, A plus BX. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 30,043 kurang lebih ya. Ditambah BX. BX-nya tadi 0,897X. Maksudnya gimana, Bu? Oke, gini maksudnya. Dek, ya. Y. Y-nya siapa, Dek? Kimia atau skor tes? Di sini. Kimia. Kimia. Iya, Bu. Berarti ini nilai kimia, gitu ya. Itu rumusnya sama dengan 30,043 ditambah 0,897 X. X itu skornya. Pertanyaan saya berarti, yang bebas siapa, yang tak bebas siapa? Kalau dari nilai ini. Dari variabel ini, berarti yang bebas siapa, yang tak bebas siapa nilainya? Bebas sama tak bebas. Halo? Nah, ini ada kimia. Artinya gini, Bu, ini itu ada data mahasiswa tahun, misalkan gitu ya. Nilai skor tesnya sekian, Bu. Oke, ini nilai kimianya segini tahun kemarin. Nah, kira-kira nih, Bu ya, kalau sekarang ada mahasiswa ke-13 gitu ya, dengan nilai apa tadi? Skor tesnya itu 90, kira-kira nilai kimianya berapa ya, Bu ya? Gitu ya. Atau bolehlah kimia saya ganti dengan Applikom gitu ya. Dulu skor tes masuk di IPB skornya segini, Bu. Kira-kira Applikomnya berapa ya? Pakai rumus ini, gitu artinya. Jadi dari pola data yang sudah ada kita pelajari, kita cari garis regresinya. Gitu ya. Nah, inilah berarti gimana? Kimianya berapa? Tinggal dimasukkan aja. 30,043 ditambah 0,897 dikali skor ininya, skor tesnya. Salah ya. Titik 0 titik. Nah, waduh, berarti nilainya 190 kayaknya ya enggak logis ya. Coba kalau kita nilai 13-nya misalnya 80. Nah, kurang lebih segitu deh. Sebentar, ada yang salah kah? 30,043 ditambah, iya, kurang lebih seperti itu. Kalau nilainya 60, Bu. Nah, kayak gitu ya. Kalau skor tesnya 60, ya kurang lebih nilai kimianya sekian. Nah, pertanyaan saya berarti variabel bebasnya siapa, tak bebasnya siapa, Dek, kasus ini? Ada yang bisa menjawab? Kimia bebas apa tak bebas?
Halo? Tak bebas. Kimia bebas apa tak bebas? Tak bebas. Kenapa tak bebas? Karena nilainya tergantung dari skor tes kan? Ya enggak? Nah, berarti sini ya. Saya perbesar. Sekarang kita coba deh, bener nggak sih Bu gitu ya? Kita coba di Minitab ya. Nanti kita sesuaikan hasilnya sama nggak gitu ya. Oke, berarti tadi skor tes itu adalah X, ini ya. Kimianya adalah Y. Sekarang kita praktek ya. Coba di Minitab. Oke, sudah kelihatan Minitab saya? Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Sudah, Bu. Sudah praktikum kan Minitab ya, Dek ya? Sudah. Pakai new worksheet ya. Saya pakai new worksheet. Ini datanya saya copy aja ya, biar cepet ya. Oke, saya masukkan ke sini. Nah, gitu ya. Oke, terus gimana, Dek? Gimana caranya? Dek masih ingat nggak? Kalau ingin regresi linear gimana? Di menu mana? Oh, file, Bu. File ini nggak buat new open. Semoga masih ingat ya. Kemarin sudah praktikum kan? Edit, Bu. Oh, nggak juga. Ada yang masih ingat? Data. Terus ada kal, ada stat. Masih ingat nggak? Lupa ya? Oke, ini ya. Kalian bisa pakai menu start, kemudian regression. Kalian pilih yang mana, Dek? Kita pilih yang fit line plot terlebih dahulu. Ya, kita pelajari di sini. Nah, tentukan respon itu Y, prediktor itu X. Tadi saya bilang. Nilai kimia itu, nilai apa tadi? Bebas apa tak bebas? Nilai kimia? Tak bebas. Bebas. Tak bebas. Iya ya. Sedangkan skor tesnya prediktor X. Nah, ini ada 3 jenis deh, linear, kuadratik, sama kubik. Ya, kita pakai yang linear dulu. Ini ada grafiknya. Ya, kalian bisa tentukan nih residual plotnya, kemudian ini ya, pilihan-pilihan yang lainnya. Saya pilih yang reguler aja. Kemudian pilih individual plot. Nah, kalian tentukan nih mau yang apa. Sementara kita ini dulu ya, biar tahu pembedanya. Kalau sudah, kita bisa pilih option. Ini sementara saya kosongkan dulu. Saya klik OK. Oke. Sudah kelihatan deh outputnya di kalian? Halo? Sudah, Bu. Sama nggak dengan yang kita hitung barusan? 30, bener ya, 0,04, selisih koma aja. Ditambah 0,897, bener kan? Ya, nah sama ya. Terus, nah ini hasilnya. Nah, ini adalah grafiknya. Fit line plotnya nih, kimia berarti nilainya sekian. Gitu. Artinya, ini kan ada titik-titik ya, Dek ya. Tadi, titik itu not menunjukkan hubungan skor tes dengan kimia. Contoh lihat, ketika skor tesnya 65, berarti di sini ya kurang lebih, dia kimianya berapa? 85. Berarti di atas, bentar. Nah, biar kelihatan ya. Oke. Kelihatan semua ya, nih ya, 65, dia 85. Kurang lebih di sini titiknya. Gitu kan? Nih. Kelihatan ya? Nah, persamaan tadi garisnya yang ini. Yang warna merah. Berarti ketika ada data masuk, ya kita cari pakai rumus yang tadi. Kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bu, kegunaannya? Bisa, Bu. Kegunaannya banyak ya. Contoh nih ya, yang lain kegunaannya. Saya misalnya, anggap ini manusia normal ya. Terlihat PPT saya? Polos putih? Terlihat, Bu. Lihat ya. Misalkan gini deh. Bu, ada nggak sih, misalkan gitu ya, pengaruh tinggi sama berat badan mahasiswa vokasi, misalkan gitu ya, ini contoh ya.
Ada pengaruhnya nggak? Misalkan kita punya data nih, tinggi badan mahasiswa sama berat badan. Misalnya pas tingginya 150, dia berat badannya misalnya 50. 160, 50. 165 misalnya 60. Saya ambil 5 data aja ya, biar nggak banyak. 170 beratnya misalnya 65. 150 ada yang 70. Ini kan pencilan gitu ya. Kita buat tuh, Dek, ya hubungannya. Misalkan di sini berat badan, di sini tinggi badan. Oke. Misalkan ini 0, saya kelipatan 20 ya, misalkan ya. 20, 40, 60, 80. Oke. Ini tinggi badannya misalkan kelipatan ini dari ini ya. Apa ini 100, ini 120, 140, 160, 180. Nah, lihat 150, 150. Lebih di sini ya. 50, 150. Berarti kurang lebih di sini. Nah, berarti titiknya di sini. Gitu kan? 160, 150, 160, 50, Bu. Oke, berarti di sini. Kemudian 165, 60. 165, 60. Berarti di sini. Kurang lebih ya. 170, 65. 170, 65. Berarti di sini. 150, 70. 150, 70. Ini kan pencilan berarti ya. Nah, misalnya persamaan garisnya gini, Dek. Misalnya ya. Nah, berarti ketika ada data baru masuk, misalnya 90, kira-kira berapa? Ya, kira-kira segini harusnya, gitu. Atau kebalikannya, ya. Bu, gimana cara menentukan bebas atau tak bebas? Tergantung kita pada saat membuat atau menganalisisnya. Gitu. Tapi rata-rata data itu based on data masa lampau, kayak tadi ya. Misalnya gini, Dek. Saya ingin tahu, ada nggak sih pengaruh nilai aplikom dengan nilai kalian apa misalnya bahasa Inggris? Nah, berarti nilai aplikomnya bebas apa tak bebas? Kalau saya bilang ada nggak sih pengaruh nilai aplikom dengan nilai bahasa Inggris kalian dulu di SMA, berarti aplikomnya bebas apa tak bebas? Halo? Dek, aplikomnya apa? Nilai aplikom apa? Bebas apa tak bebas? Sama kayak tadi, sama ini ya. Berarti aplikomnya tak bebas. Yang bebas apa? Nilai bahasa Inggris gitu ya. Oke. Itu kurang lebih ya cara membuat ya rumus dengan yang pertama tadi dengan kita bandingkan hasil di Minitab-nya. Oke. Nah, ini ya tadi sudah selesai. Nah, untuk tugas kalian sudah punya ini kan ya? Kemarin pada regresinya. Sudah sampai belum? Halo? Dek. Minitabnya sampai apa sih kemarin? Angelina bisa jawab Ibu? Iya, Ibu. Ya. Kemarin praktikumnya Minitab sampai apa? Regresi linear kan? Belum. Kemarin tugas terakhir bukan regresi, Bu, lebih ke grafik. Oh, oke. Box plot ya, gambar ya. Iya, Bu, box plot gitu-gitu. Oke, berarti hari ini ya tambahan tugas. Silakan data ini kalian coba pakai Minitab. Yang tadi ya, ini kan slide-nya sudah ada ya di Evita ya, tinggal kalian download. Kemudian dicoba, bener nggak sih? Nah, tapi sebelumnya hitung manual dulu, seperti yang tadi saya lakukan. Gitu ya. Ini jawabannya. Udah selesai. Oke, cukup ya kuliah pada siang hari ini. Ada pertanyaan, silahkan. Kalau software Minitab-nya sudah punya semua kan ya? Software-nya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ibu, ini ada deadline pengumpulannya tidak? Iya, hari Minggu ya.
Ya, seperti biasa ya. Oke, cukup ya dari Ibu ya. Kalau ada pertanyaan kita bahas di grup WA ya. Baik, Bu. Oke. Oke, saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya stop recordingnya ya. Baik, Bu.